حبيبنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati para hadirin, para habaib, para ulama, para guru-guru, para santri, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghadiri majelis rutinan kita, yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan hidayah, atas nikmat Allah berikan panjang umur kita dan geraknya hati kita untuk sama-sama belajar dan sama-sama ingin mengenal bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di majelis ini kita bacakan rawatib, kita membacakan ratib, kita membacakan kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga kita istiqamah, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tambah cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa nuwassil dars, dan kita teruskan pembacaan hadis kita, pembacaan hadis yang dikarang oleh Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Bagi orang ataupun bagi para muhibbin, para pecinta Nabi yang baru hadir pada malam ini, kita jelaskan sedikit bahwasanya alhamdulillah majelis kita ataupun pembacaan rutin kita di rumah kita sendiri, yang pertama yang membacakan rotib-rotib, dan kadang kita sisihkan maulid dan seterusnya, pembacaan-pembacaan zikir. Yang kedua, kita berkumpul bersama-sama untuk mempelajari atau lebih dalam lagi mengenal bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal innal muhibba liman ahab muti'u. Apa itu? Kalau seandainya syarat bagi seseorang untuk mencintai seseorang, niscaya orang tersebut harus tahu kepada orang yang dicintainya. Kenal maka tak apa, tidak kenal maka tak sayang. Nah, niscaya kita berkumpul di sini untuk bagaimana mengenal sosok dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu Imam Al-Jazari, beliau mengatakan wa ma fatakum bi syai'in an tubsiruhu bi wa ma fatakum an tubsiruhu bi 'ainihi fama fatakum bis sam'i hadhihi syama'iluhu. Artinya, kalau seandainya kita sudah terlewatkan kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana mulianya Nabi Muhammad, setidaknya kita tidak terlewatkan kesempatan kita untuk mendengar sejarah-sejarah yang bersangkut pautan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita hadirnya di sini, rutinnya kita di sini menjadi sebuah kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala amal-amal kita setiap hari Senin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum diangkat dilihat oleh baginda Muhammad. Dan semoga kita yang hadir di sini ketika diangkat dan dilihat oleh baginda Muhammad tersenyum, karena kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Fa nuwassilud daras. Alhamdulillah, kita sampai ke dalam hadis ke-9. Hadis ke-9 di bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-9 di dalam menerangkan hadis-hadis yang bersangkut pautan tentang bagaimana rupa ataupun segi bentuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin minta karun punya akhi. Ada. Hadis 9. Abu Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Radhiyallahu ankum wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam ashal al-aini man mursal aqib qala Syu'bah qultu li Simakin ma dhali al-fam
Qala 'azimul fam qultu ma ashkalul 'aini qala tawilu syaqqil 'ain qultu ma manhusul aqib qala qalilul aqib. Kada sampai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis ke-9 Al-Imam Tirmidzi, dan ini sudah dijelaskan di dalam minggu semalam. Cuman kita jelaskan kembali untuk menambah kejelasan, ataupun mungkin ada beberapa dari kita yang tidak paham tentang hadis yang kemarin. Qala haddatsana Abu Musa. Al-Imam Tirmidzi, beliau adalah salah satu imam. Ini biar salah sahabat kita mengambil sedikit dari biografi beliau. Al-Imam Tirmidzi, beliau adalah salah satu orang yang menjadi periwayat hadis, yang memiliki kitab-kitab dalam ilmu hadis secara riwayat yang sangatlah banyak. Salah satunya adalah Sunan At-Tirmidzi yang dipakai untuk sebagai rujukan ahli atau hukum-hukum di dalam mengambil dalam hadisnya Imam At-Tirmidzi yang bernama Al-Jami' ataupun As-Sunan At-Tirmidzi. Dan salah satu juga beliau mengkarang salah satu kitab yang menjelaskan sejarahnya Nabi Muhammad, cuman melewati periwayatan hadis, melewati hadis-hadis yang bersangkut pautan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan dalam seluruh sisi dari baginda Muhammad. Jadi beliau mendapatkan ataupun periwayatan beliau kepada Rasulullah SAW itu di antara 4 orang ataupun 6 orang. 4 orang ataupun 6 orang di atasnya yang menjadikan sanad beliau kepada Rasulullah SAW ataupun kepada para sahabat. Tayyib. Beliau mendapatkan hadis yang ke-9 ini dari Abu Musa Muhammad bin Musanna, dan didapatkan hadis tersebut dari Muhammad bin Ja'far, dan Muhammad bin Ja'far mendapatkan hadis ini dari Syu'bah dari Simak bin Harb. Simak bin Harb beliau mengatakan, aku pernah mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah adalah salah satu sahabat Nabi, yang Sayyidina Jabir juga sahabat, abahnya Samurah juga sahabat. Kita ambil sekelumit dari sejarah dalam periwayatan hadis, tidaklah ada seseorang yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW dan meriwayatkannya kepada kita, meriwayatkan hadis tersebut yang bersangkut pautan dengan sosok tubuh Nabi Muhammad, kecuali orang-orang tersebut adalah shigharul sahabah ataupun sahabat-sahabat yang pada saat itu masih remaja ataupun masih kecil. Kibarus sahabat, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Abu Hurairah sangatlah jarang. Kenapa? Karena tidak kuat memandang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika Nabi Muhammad ini lagi berduduk untuk mengajarkan sebuah ajaran atau lagi berceramah atau lagi berdakwah, para sahabat tersebut tidak ada yang berani untuk mengangkatkan kepala sidin. Kenapa? Seolah-olah ulama kita menggambarkan kalau seandainya sahabat duduk bersama Rasulullah, seakan-akan kalau seandainya ada burung di atas mereka, burung tersebut tidak akan pergi. Dari saking tenangnya dan dari saking tidak berani mengangkatnya, karena wibawanya Rasulullah SAW yang sangat tinggi. Dan salah satu cerita kenapa wibawa Rasulullah SAW sangatlah tinggi, bahkan ataupun ketampanan Nabi Muhammad ini adalah 2 kali lipat, bahkan tidak ada yang melebihi ketampanannya seseorang melebihi dari Nabi Muhammad. Cuma subhanallah, ketampanan tersebut tidak membawakan fitnah terhadap orang-orang yang ingin ataupun yang naudzubillah syahwat ataupun nafsu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kita tahu sendiri kisah Nabi Yusuf yang yang orang-orang perempuan pada saat itu melihat Nabi Yusuf, wa taqatta'at aydihim atau aydihin. Jadi maksudnya apa? Sampai dari saking takjubnya dengan Nabi Allah Yusuf, mereka dengan tidak sengaja mengiris-iris dan tidak sakit. Sampai mereka bilang apa? Ma hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Nah, cuman kenapa Rasulullah beliau 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat lebih indah daripada Nabi Yusuf, dan tidak ada mata yang nafsu karena apa? Jagaan beliau dengan wibawa beliau yang sangat tinggi. Subhanallah. Jadi Sayyidina Jabir, salah satu sahabat Nabi, beliau menjelaskan bagaimana sifat dari Nabi ataupun bagaimana sosok tubuh dari Nabi Muhammad SAW. Bukan sosok apa kalau tubuh itu, gambaran tubuh Nabi Muhammad SAW. Dengan perkataannya, kana Rasulullah SAW dhali'al fam. Karena sesungguhnya adanya Nabi Muhammad, beliau memiliki ad-dhali'al fam, yaitu mulut yang lebar. Maaf, kan saya harus dijelaskan ini, apa maksud dari mulut yang lebar. Subhanallah, mulut yang lebar, yang dimana sastra-sastra menggambarkan suatu gambaran dengan sastra dalam bahasa Arab, itu mengandung banyak dari makna-makna. Tidak ada sastra dalam bahasa ya,
Kita jelaskan tidak ada yang memenangi bahasa sastranya, keindahan dari bahasa melebihi dari Arab. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan ada beberapa perkataan di dalam ilmu bahasa Arab yang tidak ditemui dari bahasa-bahasa yang lain. Dari saking luar biasanya bahasa tersebut. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, beliau menceritakan ataupun menggambarkan sesosok Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya bahasa. Kenapa? Karena tidak ada alat lain untuk menggambarkan seseorang yang melebihi baiknya dari bahasa. Beliau mengatakan dhali al-fam. Ad-dhali al-fam 'inda al-Arab yutlaqu alayh ataupun yu'abbaru ala fasahatihi. Apa itu? Diibaratkan kefasihan dari bahasa yang Rasulullah SAW punya. Maaf, antum melihat rata-rata orang-orang yang indahu sautun jamil ataupun dia memiliki suara yang bagus, yang merdu, sangatlah jarang dimiliki oleh seseorang yang mulutnya kecil ataupun ciut, apa itu? Ya pokoknya kecil lah, halus. Bahasa pian. Dan Nabi Muhammad, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bayan. Untuk apa? Untuk bayan ma syara'ahullahu lana. Untuk menjelaskan, untuk membawakan sebuah dakwah, sebuah risalah kepada kita. Dan alat yang digunakan untuk dakwah tersebut haruslah alat yang paling bagus, kan bujur. Dan Rasulullah SAW mendapatkan sebuah alat ataupun mulut yang indah, yang mulia, yang fasih. Bahkan beliau mengatakan, ana afdalu man nataqa bid-dhad. Aku adalah manusia yang paling fasih untuk mengucapkan lafaz dhad. Maksudnya apa? Dhad ini adalah suatu huruf yang khusus untuk Arab. Tidak ada bahasa di dunia ini yang ada dhadnya. Coba pian cari. Bahasa Sapit adalah. Jadi tidak. Jadi dhad adalah khusus bahasa Arab. Maksudnya apa? Aku adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Bahkan kalau seandainya kita jabarkan sedikit, subhanallah, Nabi Muhammad diutus dan dipilih dari umat seluruh dunia. Dipilihlah Nabi Muhammad dari keturunan orang Arab. Maksudnya apa? Berarti orang Arab paling bagus, seperti itu. Dan dari seluruh orang Arab, Nabi Muhammad dipilih sebagai ataupun dikeluarkan dari suku Quraisy. Dari suku Quraisy, dan dari suku Quraisy Nabi dipilih ataupun dikeluarkan dari min sulbi Hashim, datuk dari Nabi Muhammad. Dan dari datuk-datuk Nabi Muhammad dipilih keturunan dari Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib ataupun Bani Muttalib, seperti itu. Bisa diambil sebuah pelajaran, kan? Kita bahas masalah sejarah dulu sedikit. Subhanallah, ketika zaman Nabi Muhammad SAW meninggal dan digantilah oleh khalifahnya, oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan yang kita tahu ataupun momen sejarah yang paling penting ketika zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar, apa yang terjadi? Momen yang paling pentingnya apa? Mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan mushaf, yaitu berupa Al-Quran. Dari mana? Dari yang pertama dari hati-hatinya para sahabat. Maksudnya apa? Dari hafalan sahabat yang pertama. Terus yang kedua dari tulisan-tulisannya, tulisan yang berupa ada di kayu ataupun ada di batu dan seterusnya. Beliau kumpulkan jadi satu. Karena apa? Karena ditakutkan hilang, ada beberapa ayat yang hilang. Jadi subhanallah, dari saking perhatiannya Sayyidina Abu Bakar, beliau kumpulkan Quran tersebut di dalam satu mushaf. Satu mushaf. Dan itu atas rekomendasi dari Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini panjang ceritanya, cuman kita ringkas saja. Salah satunya beliau mengambil panitia beberapa orang, yang dikatakan mungkin ada 4 orang, yang dimana 4 orang tersebut menjadi panitia dalam jam'ul Quran. Diambillah Quran tersebut, dan subhanallah, Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar digantikan oleh Sayyidina Utsman, al-Khalifatus Tsalitsah, pemimpin umat yang ketiga. Ganti al-Khalifah. Apa khalifah ini? Khalifah adalah sosok pengganti dari Nabi Muhammad. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutkah? Lanjut. Sayyidina Utsman bin Affan di zamannya, apa yang terjadi pada zaman itu? Pertanyaannya apa? Momen terpenting di saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat muslim. Kejadiannya adalah apa? Adalah
penentuan salah satu lahjah di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran nazalat ala sab'i lughah. Al-Quran diturunkan kan di zaman Nabi Muhammad. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 bahasa, dengan sab'a lughah ataupun ahruf. Dan di 7 ini bukan 7 bahasa, 7 logat-logat Arab. Jadi ada lughah Bani Tamim dan seterusnya. Pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan pembacaan Al-Quran menjadi satu bacaan aja, yaitu yang kita baca sekarang, Mushaf Utsmani. Ini adalah salah satu jerih payah Sayyidina Utsman ataupun salah satu khidmah bantuan Sayyidina Utsman terhadap agama kita. Mengapa, Beb? Pertanyaannya, kalau seandainya kita bahas lagi, ketika Sayyidina Utsman, ketika di zaman kepemimpinan yang ketiga, pada saat itu tersebar luaslah agama kita, bukan hanya di daerah Arab aja. Dan subhanallah, para guru-guru di 7 ahruf ataupun 7 lughat ini dikirim, satu guru dikirim ke daerah fulan, satu guru dikirim ke daerah fulan. Dan saya tanya, titik temunya di mana? Tidak lain dan tidak bukan di Makkah. Ketika kapan? Ketika haji. Bujur gak ada? Ketika haji, mendapatlah orang-orang yang tidak pernah, orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak pernah mendengar adanya bahasa ataupun logat yang lain. Apa yang terjadi? Saling tuduh-menuduh, kamu salah pembacaannya, kamu juga salah. Dan sampai diriwayatkan bahwa hampir adanya pertikaian pada saat itu. Dan Sayyidina Utsman melihat ini adalah sebuah fitnah yang besar. Dikumpulkanlah Al-Quran menjadi Mushaf Utsmani tersebut. Salah satunya, landasannya yaitu kembali lagi ke tadi, ke panitia yang dikumpulkan Sayyidina Abu Bakar yang 4 tadi. Salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan apa? Idza ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Quraisy ataupun ila ahli Quraisy fa innal Qur'an nazalat bilisanihim. Apa artinya? Kalau seandainya ada terjadi suatu khilaf, suatu perbedaan di dalam pembacaan Al-Quran, Allahumma sholli ala Muhammad, maka kembalikanlah kepada ahli Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran tersebut diturunkan di lisan mereka ataupun di pembacaan mereka. Maksudnya siapa? Al-Quran diturunkan di baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ataupun Nabi Muhammad adalah sebagai Sayyidu Quraisy. Apa itu? Pemimpin orang Quraisy. Jadi maksud, apalagi Nabi Muhammad adalah seorang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Seperti itu maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Paham? Ashkal al-ain. Tadi kemarin ulun menjelaskan ashkal al-ain ini apa maksudnya? Bukan kalau anak pondok biasanya dalwa muskilah. Ashkala ini bermakna Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kita menjelaskan? Di mata mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di putih-putihnya itu ada urat-urat merah, urat-urat yang kemerahan. Urat-urat yang kemerahan itu maksud dari ashkal al-ain. Kenapa, Kenapa Nabi Muhammad memiliki mata yang seperti itu? Subhanallah, sebelum bi'tsah ataupun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, beliau memiliki mata yang hitam pekat dan putih jernih. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi Muhammad, Nabi besar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul yang tugasnya untuk mengajak, berdakwah dan seterusnya. Nabi Muhammad memerah matanya, penglihatan beliau karena kurangnya beliau tidur, karena ibadah beliau yang sangat kuat. Bahkan kalau seandainya bagaimana kita mengkiaskan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita punya guru Al-Habib Umar bin Hafidh. Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau di Tarim memiliki waktu guring ataupun waktu istirahat dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan beliau bisa istirahat di dalam mobilnya. Subhanallah. Itu Al-Habib Umar, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, mataku tidur, penglihatanku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita kembali lagi ke cerita Al-Habib Umar. Di zaman ulun, alhamdulillah, ditarim pada saat itu Al-Habib Umar dioperasi kedua mata sidin. Karena kenapa? Mata sidin tidak mampu lagi, karena sangat lelah dan mengharuskan Al-Habib Umar harus dioperasi. Nah, ketika dioperasi beliau memakai kacamata hitam terus.
Ini adalah guru-guru kita, ini adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kita walaupun tidak bisa sampai ke derajat mereka, tapi setidaknya kita tanamkan di diri kita cinta terhadap mereka. Jangan sampai kita membenci. Nauzubillah min dzalik. Baik. Manhushul aqib. Manhushul aqib. Manhushul aqib bermakna qalil lahmil aqib. Apa itu aqib? Al-aqib adalah tumit bahasanya. Al-aqib dalam bahasa Arab artinya itu tumit. Ini tumit, maaf lah, ulun angkatlah kaki lah biar jelas. Ini adalah aqib. Apa bahasa Banjar? Tumit lah. Nabi Muhammad memiliki tumit, daging tumit yang sedikit ataupun dagingnya kada banyak. Tipis. Apa maksudnya, Beb? Kok sampai detail seperti itu? Sampai ke tumitnya pun dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Apakah penjelasan tersebut tidak ada hikmahnya, tidak ada ilmunya? Jelas ada, kan seperti itu. Dan ini adalah sastra yang menggambarkan seseorang. Maksud dari manhushal aqib ataupun bermakna sedikitnya daging yang ada di tumit Nabi Muhammad SAW itu adalah berartikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang rajin. Yang pertama, nasyar. Beliau adalah seseorang yang sangat rajin, yang cangkal bahasa kita nih. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki penyakit. Maaf, banyak dari orang kita kalau sakit itu kaki duluan yang kena. Ya kalau. Nah, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dan subhanallah, Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang sebelumnya, kalau seandainya beliau berjalan, jalan tersebut langkahnya sangatlah jauh ataupun besar. Di dalam hadis lain, ka'annama yanhattu min sabab. Apa artinya? Nabi Muhammad kalau ketika berjalan dari saking agak gancang lah, seperti orang yang lagi turun. Orang kalau lagi turun, otomatis speednya agak panjang, agak cepat sedikit. Kalau naik agak lambat kan seperti itu. Jadi Nabi diibaratkan oleh Al-Imam tadi Jabir bin Samrah itu memiliki aqib yang tipis. Membahas masalah aqib, Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan wailun minal aqabi finnar atau kama qala. Apa artinya? Wailun, celakalah bagi tumit manusia yang mereka ataupun tumit-tumit mereka banyak ada di neraka. Maksudnya apa? Hati-hati ketika seseorang dalam berwudu ini. Berwudu. Banyak dari orang-orang yang ketika beliau berwudu lupa ataupun lalai dengan memperhatikan tumit-tumit mereka. Sehingga ketika beliau membasuh muka sampai tumit atau membasuh kaki, tumitnya masih kada kena banyu. Nah, kalau hendak kena banyu semua, masuk sungai Mentaya. Tangkap buaya kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu. Ini hadis yang menerangkan bagaimana seseorang untuk ihtiyat, untuk berhati-hati di dalam menjaga dalam wudu kita. Subhanallah. Kalau seandainya kita bahas masalah taharah, bahas masalah wudu, umat-umat lain, umat-umat sebelum kita memandang kita ketika di akhir kiamat nanti dengan perkataan mereka apa? Ya Allah, seakan-akan umat Nabi Muhammad semuanya adalah Nabi min anbiya'illah. Bahkan dikatakan lagi ketika subhanallah dari khususiat yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad dan umatnya berbeda dengan orang-orang yang sebelum kita ataupun umat-umat yang sebelum kita, dikatakan hurran muhajjalina min atharil wudu, yang mereka cahaya ataupun muha mereka berpancar-pancaran cahaya dan tangan-tangan mereka serta kaki mereka juga berpancar cahaya. Karena apa kata Rasulullah? Min atharil wudu, dari wudu yang mereka jaga. Salah satu dari faedah wudu juga menghapuskan dosa-dosa. Runtuhan ataupun jatuhan dari air tersebut membawa dosa kita. Dan makanya setidaknya jangan tinggalkan wudu. Bahkan salah satu gaul ulama, la azim siapa ulamanya, lupa kita, cuman perkataannya kita ingat. Sampai dikatakan man nama ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsa, kalau enggak salah. Kalau seandainya ada orang guring lupa wudunya dan terjadi apa-apa, didatangi pedatuan
ataupun diganggu mimpi horor atau subhanallah apalah yang mengganggu, kata Rasulullah ataupun kata salah satu ulama tersebut, gaulnya ulama, lupa Nabi juga. Fala talumanna illa nafsa, maksudnya apa? Jangan salahkan kalau mereka datang, kalau suatu gangguan datang. Karena apa? Ninta ala ghairi wudu, ataupun kamu tidur tanpa wudu, seperti itu. Al-aqid. Subhanallah, dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataupun berfirman, "Famsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain." Nah, yang wajib untuk dibasuh, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, nah, ilal ka'bain, sampai mata kaki ini ka'bain. Itu adalah ka'bain. Baik. Ikratan ya, Ustaz. Lanjut ke hadisnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abthar bin Qasim an Af'as yani ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. الله صلى الله على محمد. Al-Hannad, hadis ke-10 diriwayatkan oleh Hannad bin Sari, yang beliau mendapatkan hadis tersebut dari Abthar bin Qasim. Abthar bin Qasim mendapatkan hadis ini dari Ash'ath yakni Ibnu Sawwar, namanya adalah Ibnu Sawwar. Dari siapa? Al-Abi Ishaq mendapatkan hadis tersebut dari Ibnu Ishaq, Abi Ishaq, dan hadis tersebut didapatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah. Periwayatan dari sahabat tadi lagi. Beliau mengatakan apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatan hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu indi ahsanu minal gamar. Beliau mengatakan, aku Sayyidina Jabir, beliau ketika fi lailatul idhiyan, makna dari lailatul idhiyan, lailah yang dimana suatu malam yang terang pada saat itu. Karena apa? Kalau melihat malam terang bukan dangdut atau pameran, bukan. Adanya cahaya dari bulan. Cahaya dari bulan. Maksudnya apa? Dari terang bulan. Bulan purnama. Ketika Sayyidina Jabir di saat yang malam dan pada saat itu terang ataupun terang bulan ataupun apa, cahaya purnama, bulan purnama, malih kita. Beliau melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat baginda Muhammad, beliau ataupun Nabi Muhammad di penglihatan beliau lagi memakai hullatan hamra. Apa hullatul hamra? Kita sudah jelaskan di hadis sebelumnya. Sejenis pakaian yang berwarna merah. Dan ketika Rasulullah SAW memakai suatu pakaian yang berwarna merah, itu adalah, oh subhanallah, gimmatul jamal, ataupun keindahan Nabi yang paling tinggi yang dilihat sahabat ketika Rasulullah memakai baju yang warna merah. Baju yang warna merah di zaman pada saat itu dimakruhkan. Kenapa? Ya dulu alil fakhr, ataupun kesombongan. Nah, cuman bagi baginda Muhammad beda, kan seperti itu. Berkarisma yang sangat tinggi. Dan subhanallah, Sayyidina Jabir beliau melihat Rasulullah SAW dan membandingkannya dengan apa? Dengan terangnya bulan pada saat itu, dengan terangnya bulan purnama. Beliau mengucapkan apa di sini? Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Sayyidina Jabir mengatakan, subhanallah, aku melihat baginda Nabi lebih indah dan lebih indah daripada indahnya bulan purnama. Sekelumit kita membahas masalah purnama. Jadi ketika kita di Arab menceritakan bagaimana ketika adanya bulan purnama. Bulan purnama di Indonesia yang negaranya Katulistiwa dengan di Arab itu sangatlah berbeda. Ketika bulan purnama seolah-olah tuh bulan itu sangatlah ganas, sangat besar. Soalnya kan di Arab kan bukan dari garis Katulistiwa. Dan ketika bercahaya itu ini apa? Bulan, seluruh dari bukan pohon-pohon yang ada di padang pasir itu kelihatan semua dari saking terangnya.
Dan inilah yang dipandang oleh Sayyidina Jabir ketika melihat Rasulullah, tidak ada bandingannya. Bahkan Sayyidina Jabir mengatakan falahu wa indi. Apa artinya? Menurut aku Rasulullah lebih indah daripada bulan. Bahkan bukan hanya Sayyidina Jabir, seluruh mukminin, seluruh yang melihat Rasulullah SAW, niscaya orang tersebut bilang Sayyidina Rasulullah adalah lebih mulia, lebih indah, dan lebih tampan daripada indahnya bulan. Ini adalah Nabi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humayd bin Abdul Rahman al-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra bin Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf qala la bal mithla qamar. Allah. Hadis ke-11 diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi'. Diriwayatkan hadis tersebut dari Humayd bin Abdurrahman Ar-Ru'asi. Diriwayatkan hadis tersebut dari Zuhair an Abi Ishaq, dari Sayyidina Abi Ishaq. Beliau mengatakan sa'ala rajulun Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib kana wasafan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra, sahabat namanya Barra, beliau adalah ahli bahasa, ahli dalam sastra, dalam bahasa Arab, yang beliau adalah sang penyifat dari bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya oleh salah satu orang pada saat itu, "Akana wajhu Rasulillah mithla sayf?" Qala la bal mithla al-qamar. Artinya, makna bakunya seperti ini. Apakah wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Tidak. Wajah Nabi, kata Sayyidina Barrah, tidak. Wajah Nabi seperti bulan purnama. Apakah wajah ini bisa dikiaskan ataupun dicontohkan dengan adanya pedang? Tidak masuk akal, ataupun tidak ada kecocokan di sana. Makanya kita belajar dengan guru. Dengan guru, niscaya guru tersebut menjelaskan maksud dari Sayyidina Barra apa? Apakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pancaran sinarnya seperti pancaran sinar as-sayf ataupun pedang? Gimana kalau seandainya ada pedang, ketika kita lihat ada lama di situ, ada terpancar kayak pantulan-pantulan sinar cahaya. Nah, apakah pantulannya Nabi Muhammad ataupun wajah mulia Nabi Muhammad seperti pantulan dari cahaya pedang? Gal tidak, bukan seperti itu, kata Sayyidina Barra. Beliau mensifatkan la bal misal qamar. Pancaran sinarnya dalam wajah mulia Nabi Muhammad SAW seperti pancarannya bulan purnama. Jadi seperti itu maksudnya. Paham lah? Mau dilanjutkan atau ada? Kalau mau jelasin ini biar cepat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Dawud al-Musashibi Sulaiman bin Salam qala haddatsana An-Nadhr bin Shumail an Salih bin Abi al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddah rajul asy-syahr. Hadis yang ke-12 diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Musashibi, namanya Sulaiman bin Salam. Diriwayatkan hadis tersebut dari Nadhr bin Shumail. Diriwayatkan hadis tersebut dari Salih bin Abi al-Akhdar. Diriwayatkan dari Abu Hisham sampai kepada baginda Muhammad sampai kepada salah satu sahabat yang namanya Abu Hurairah. Beliau, Sayyidina Abu Hurairah, menjelaskan tentang bagaimana baginda Muhammad SAW dengan sabdanya, kana Rasulullah abyadha ka'annama sigha min fiddah. Rasulullah SAW memiliki sosok tubuh ataupun tubuh yang putih, badan yang putih, ka'annama sigha min dhahab, seperti putihnya Nabi Muhammad, bukan putih yang pucat. Bahkan dikatakan sebelumnya adalah musyrabah bil humr ataupun bin hamra. Nabi Muhammad memiliki putih yang kemerah-merahan, tubuh beliau, badan beliau. Nah, dan di sini tambahan dari Sayyidina Abu Hurairah, ka'annama sigha min fiddah. Apa artinya? Seakan-akan tubuh Nabi Muhammad seperti perak. Tidak masuk akal. Perak warnanya ya ada putihnya, bahkan aluminium. Bukan itu yang dimaksud Sayyidina Abu Hurairah. Apa? Antum tahu perak? Ini perak. Ketika digoyang-goyangkan ada pancaran cahaya, kilauan cahaya. Maksudnya apa? Kulitnya, tubuhnya Nabi Muhammad SAW memiliki
kilauan-kilauan ataupun pancaran-pancaran cahaya seperti itu. Rajulus sya'ar, yang memiliki rambut yang bergelombang, Tapi rambut beliau walaupun bergelombang, hitam pekat yang pertama. Yang kedua bergelombang, ini sifat dari rambutnya Nabi. Yang ketiga apa? Na'im. Apa itu? Sangatlah lembut. Bahkan subhanallah, kalau seandainya antum mencari bagaimana cara wudhu Nabi, kembali lagi ke bab wudhu. Nabi Muhammad dalam salah satu sifatnya, beliau berwudhu dengan sebotol air, sebotol setengah air itu berapa gram kita tidak tahu. Bukan sebotol besar, bukan aqua tanggung. Nabi Muhammad cukup. Coba antum bisa nggak? Nabi Muhammad ketika mandi besar, beliau cukup dengan 4 botol air yang tanggung. Alasannya bukan karena tidak ada air, bukan. Itu adalah sifatnya mandinya Nabi Muhammad. Mengapa? Nabi Muhammad memiliki rambut, memiliki kulit yang lembut. Yang lembut bagaikan sutra. Jadi subhanallah, ketika beliau mandi, banyu itu kalau usah digosok jalan sendiri. Berbeda dengan kita, apalagi jerawatan. Sangkutan. Ini adalah Habibat, sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi antum sebenarnya. Semoga antum mendapatkan syafaatnya. Semoga antum menjadi kebanggaan Nabi besar Muhammad SAW. Dan hadis yang terakhir insyaallah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala ana Layth bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida 'alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahum rijal shanu'ah wa ra'aytu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqraba man ra'aytu bihi shabahan Urwa ibn Mas'ud ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيته به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها لحية. Haddatsana qala al-Imam Tirmidzi, beliau mendapatkan hadis tersebut dari Qutaibah bin Sa'id. Beliau mengatakan hadis tersebut dari Al-Layth bin Sa'ad. Al-Layth bin Sa'ad adalah salah satu ulama kabir, ulama yang sangat besar, yang beliau meninggal dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Beliau meninggalnya dalam keadaan sangat miskin. Kuburannya ma'ruf, kuburannya diketahui oleh orang-orang. Kuburannya ada di Mesir, di jiwar ataupun di samping dari kuburan dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau, salah satu riwayat sejarah hidup Sidin, beliau pemasukannya di dalam 1 bulan, pemasukan Sidin di dalam 1 bulan itu sekitar 80.000 dirham. 80.000 dinar. 80.000 dinar. Kita bayangkan berapa kilo itu emas? 1000 dinar itu berapa Ustaz? 1000 dinar. Haddun nisab, haddul qisas. Qisas mencuri itu ada batasannya ketika dipotong tangannya. Batasan tersebut 1/4 dari dinar. 1/4 dinar kalau nggak salah ulun, itu sekitar 2 juta. 2 juta rupiah kalau nggak salah. Jadi 2 juta itu 1/4 dinar. Jadi kalau 1 dinar berapa? 2 kali 8 juta kalikan 80.000. Berapa ratus bahkan berapa miliar rupiah yang beliau dapatkan dari hasilnya per bulan. Beliau meninggal dalam keadaan fakir. Mengapa? Karena seluruh dari amal-amalnya, seluruh dari hartanya yang 80.000 dirham dinar itu disedekahkan semua untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha sya'an al-awliya wal ulama. Jadi subhanallah, beliau dari saking cintanya apapun yang mereka berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hadis tersebut dari Abi Zubair, mendapatkan hadis tersebut dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sabda beliau, "Uridha alayya al-anbiya." Apa artinya? Uridha alayya al-anbiya, diperlihatkan kepadaku sosok-sosok para nabi. Kapan? Ketika beliau urujuhu ila sama, ataupun ketika Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Kita sudah tahu di subhanallah di langit keberapa beliau bertemu siapa, di langit keberapa beliau bertemu siapa, seperti itu nabi-nabi. Beliau mengatakan di sini, fa idza Musa alaihi salam darbun min rijal ka'annahu min rijal shanu'ah. Ketika beliau melihat Nabi Allah Musa, beliau gambarkan Nabi Allah Musa seperti rijal shanu'ah, seperti golongan
ataupun suatu desa ataupun suatu kabilah yang nama kabilahnya adalah Syanu'ah. Apa sifat dari ciri-ciri dari orang-orang Syanu'ah? Subhanallah, para bangsa ini, para kabilah ini kelihatan biasanya sosoknya kan. Orang Cina ciri-cirinya seperti apa? Orang Banjar ciri-cirinya seperti apa? Kan seperti itu. Nah, ciri khas dari orang Syanu'ah, mereka memiliki tubuh yang tinggi, yang dimana kulit mereka adalah asmar ataupun coklat. Jadi maksud dari Rasulullah adalah apa? Karena ketika Rasulullah melihat Nabi Allah Musa, beliau melihat Nabi Muhammad atau Nabi Musa tinggi dan kecoklatan kulitnya. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa idza agrab min ma ra'aitu syabahan bin Urwah bin Mas'ud. Ketika beliau melihat Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan Nabi Isa itu seperti salah satu sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Mas'ud. Jadi ada ciri-cirinya, kemiripannya ada seperti itu. Subhanallah, wa ra'aitu Ibrahim, aku melihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, fa idza aqrab man ra'aitu syabahan bihi sahibukum, yakni nafsuhu. Ketika aku melihat Nabi Ibrahim, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ceritakan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari Nabi Allah Ibrahim, kemiripannya adalah kemirikan dariku. Maksudnya apa? Aku adalah nabi yang mirip dengan Nabi Ibrahim. Kenapa alasannya? Karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cucu dari Nabi Allah Ibrahim. Tayyib. Wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi subhanallah, dalam para hadis-hadis Nabi Muhammad banyak yang menceritakan ketika malaikat Jibril turun ke muka bumi dan mendatangi baginda Muhammad. Salah satunya apa? Hadis Jibril. Hadis Jibril di Arba'in Nawawi kita sudah tahu semua. Yang rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r, la yura ahadun minna. Ingat? Lupa sudah. Jadi ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di dalam bentuk manusia, beliau menyerupai manusia, beliau mengatakan fa idza ra'aitu bihi syabaha Dihya al-Kalbi. Jadi ketika malaikat Jibril turun ke muka bumi dan menyerupai manusia, rupa tersebut seperti siapa? Nama sahabat yang namanya Dihya al-Kalbi, al-ma'ruf hadis sahabat. Sahabat yang ma'ruf, yang terkenal. Kenapa? Karena ketampanan dari beliau. Jadi subhanallah. Apakah Rasulullah SAW tidak melihat malaikat Jibril secara wujud aslinya? Enggak, na'am. Kapan itu? Kapan? Bukan, ketika turunnya wahyu pertama. Iqra. Ketika turunnya wahyu pertama dengan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dengan bentuk malaikat yang asli. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk malaikat yang seasli-aslinya. Bahkan sebelum dari itu Nabi Muhammad sering didatangi malaikat ketika pembelahan dada Sidin dan seterusnya. Nah, ketika malaikat Jibril datang menuruni ataupun bertemu dengan Nabi dengan subhanallah wujud tampak yang asli, Nabi Muhammad merasa ketakutan, gemetar ketakutan, dan dengan apa? Dengan omongannya Iqra, bacalah. Apakah jawaban Nabi? Ma'ana biqari. Bukan hanya kayak gitu. Cerita aslinya, cerita secara detailnya, Nabi Muhammad ketika ngomong Iqra itu sambil dipeluk sama malaikat Jibril. Ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Ditekan ini sampai mau pingsan Nabi Muhammad. Iqra, ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Tekan lagi. Iqra sampai 3 kali, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Diriwayatkan Nabi Muhammad meriwayatkan bagaimana sosok asli dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki beberapa sayap, yang dimana sayap tersebut sayap kanan terbentang seluruh dari ufuk ataupun seluruh dari langit ini ketutup dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril diriwayatkan bagaimana sifatnya di dalam Al-Quran pun ada. Allamahu syadidul quwa, adalah malaikat yang paling kuat adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita dengar menjadi salah satu sarana kedekatan kita terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tambahnya kita mendengarkan sejarah beliau, kita bisa bertaubat kepada Allah, bisa dekat kepada Allah, bisa rajin lagi kembali beribadah kepada Allah, dan semoga seluruh dari amal-amal kita yang buruk berkat kumpulnya kita di majelis ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hajat semoga Allah kabulkan hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang belum menikah Allah nikahkan secepatnya, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal
alamin. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir buka bagi yang ingin bertanya, silahkan. Asal jangan tanya kiapa amal mewujud. Kada tahu kita. Jarangnya Amin. Nah, ulun berikan sedikit lah ini manfaat lah. Kalau seandainya orang bertanya-tanya, Habib nih di rumahnya baca apa? Ratib itu apa? Mungkin ada orang yang ingin bertanya kepada kita. Ratib yang kita baca ada 2 ratib tadi. Ratib ini adalah apa? Adalah ayat-ayat Quran yang pertama, hadis-hadis Nabi yang kedua, yang ketiga adalah tasbih. Tasbih dan juga tahlil. Tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah. Yang dikumpulkan oleh siapa? Oleh imam besar, wali min auliyaillah. Bahkan beliau adalah sultanul auliya atau rajanya wali di zamannya. 2 ratib tersebut adalah pengarang dari 2 ratib ini adalah 2 orang yang berbeda, yang gelarnya sama-sama sultanul wa auliya ataupun gelar wali yang paling tinggi pada saat itu, sultanul auliya ataupun al-qutub. Yang pertama al-qutbul irsyad, yang kedua al-qutbul ghaus ataupun qutbul anfas. Baik. Apa kegunaannya, Habib? Apa kegunaannya? Yang pertama itu ratibul attas. Ratibul attas yang pertama itu dibaca ketika kita man wadhaba ala qiraatihi. Barang siapa yang subhanallah yang kita rancak ataupun istiqamah dalam pembacaan ratibul attas, sebagaimana pendapat dari Al-Hayy Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan tidak ada seseorang yang membaca ratibul attas di dalam rumahnya kecuali Allah jaga rumah tersebut, dan Allah jaga 40 rumah di samping kanannya dan 40 rumah di samping kirinya, 40 rumah di depannya, 40 rumah di belakangnya. Dari apa? Dari bahaya. Bahaya apa itu? Wabah mungkin. Yang kedua dari apa? Dari zalimnya seorang. Apa zalim ini? Ya, kejahatan seseorang, malingkah ataupun orang hendak niat kada baikkah dan seterusnya. Nah, yang ketiga, Allah amankan rumah tersebut dari seluruhnya. Dan yang keempat, menolak dari bahayanya sihir. Yang kelima, membuka sihir tersebut. Maksudnya apa? Ketika subhanallah ada sihir yang masuk dalam tubuh kita, terbuka dari pembacaan ratibul attas. Seperti itu ratibul attas, dan ulun ijazahkan kepada pian berataan. Tayyib. Yang kedua yaitu qiraah ratibul Imam Al-Haddad. Apa itu? Pembacaan qiraah ratib Al-Haddad. Bacaan yang kedua tadi. Itu sebagaimana Al-Hayy Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan man wadhaba ala qiraati ratibi hadza dhamintu lahu ala annahu la yamut illa bi husnil khatimah. Atau kama qala. Apa maksudnya? Kalau seandainya seseorang yang dia rancak, apa rancak? Rajin stumat. Sering. Istiqamah dalam pembacaan ratibul Haddad, beliau mengatakan sendiri yang memiliki ratib, aku menjamin beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Imam Al-Haddad. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau seandainya ada beberapa orang yang lain, wah ini kada boleh. Pian kalau seandainya wirid dari Al-Qur'an aja atau salawat. Jawabannya, ya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bahkan subhanallah, yang dipilih oleh Imam Al-Haddad itu adalah pilihan. Yang dimana pilihan tersebut adalah doa-doa yang dari Nabi Muhammad SAW dengan dalil-dalilnya yang kuat. Bahkan di zaman hidupnya Al-Hayy Abdullah Al-Haddad, berapa ratus tahun yang lalu, ratib beliau dibaca di mana? Di Baitullahil Haram. Yang kedua di Madinatul Munawwarah, di masjidnya langsung. Nah sekarang subhanallah, zaman sudah berubah, akhir zaman. Jadi sedikit bid'ah dan seterusnya. Jadi subhanallah ini baca antum. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan Al-Fakir ijazahkan ratibul Haddad untuk antum dibaca. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ingin menanyakan suatu hal, silahkan antum tanya ke guru.